Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rana Rohadatul Aisy dengan NPM 2375562. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Nur Cynthia, Oni Noviana Sari, Selvi Faradila, Stefani Vedita, dan Vieta Vidiana dan juga Yulianti akan membahas mengenai PSAK 207 yang membahas mengenai laporan arus kas. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Oni Noviana Sari. Perkenalkan, nama saya Oni Noviana Sari dengan NPM 237555061. Saya dari kelompok 5 dengan sebagai pemateri pertama. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historik kas dan setara kas yang diklasifikasikan dari aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi dalam satu periode. Lalu, ada 4 kegunaan laporan arus kas. Yang pertama itu adalah kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajibannya. Yang ketiga, perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang terakhir adalah transaksi-transaksi dari investasi, pendanaan yang dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Laporan arus kas berdasarkan PSAK 207, laporan arus kas sesuatu yang menggambarkan perubahan setara kas yang historis dalam kas, serta investasi dan pendanaan selama satu periode. Kegunaan laporan arus kas dapat memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di dalam masa depan atau masa yang akan datang, dan masih banyak lagi kegunaannya. Sehingga dalam laporan keuangan terdapat 2 jenis kas. Yang pertama, kas dan setara kas. Kas adalah kas on hand dan rekening deposito. Sedangkan setara kas adalah sebuah investasi yang memiliki sifat sangat liquid berjangka pendek. Yang selanjutnya yaitu penyajian laporan arus kas. Dapat dilaporkan arus kas selama periode tertentu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasional. Yang kedua, aktivitas investasi. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Sehingga penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis tersebut. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. Arus kas juga merupakan indikator utama dalam menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama adalah metode langsung, yakni kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan, atau yang kedua, metode tidak langsung, yakni laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dalam aset lancar dan kewajiban lancar, dan unsur yang tidak terkait dengan aktivitas operasi. Namun sangat dianjurkan bagi entitas untuk melaporkan arus kasnya dengan menggunakan metode langsung. Inflows terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian, outflows terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek,
dan pengembalian kredit, pembayaran biaya operasi, serta pembayaran bunga dan pajak. Aktivitas operasi metode tidak langsung, yakni perubahan akrual, aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional. Itu dibagi menjadi dua, yakni laba sebelum pajak dan bunga, yang terdiri dari kerugian dan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan. Lalu yang kedua adalah arus kas dari kegiatan operasi yang terdiri dari beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Berikut beberapa contoh transaksi yang mempengaruhi arus kas investasi, yaitu kas masuk yang terdiri dari yang pertama, penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari kontrak future atau forward futur untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain untuk diperdagangkan. Yang keempat, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kas keluar terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua, pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas selain untuk diperdagangkan. Arus kas pendanaan adalah arus kas yang mencatat semua aktivitas yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan terkait dengan penerimaan dan pembayaran dana dari sumber eksternal. Beberapa contoh transaksi yang mempengaruhi arus kas pendanaan yaitu kas masuk yang terdiri dari penerbitan saham, yang kedua penerbitan obligasi atau utang jangka panjang. Kas keluar terdiri dari pembayaran dividen kepada pemegang saham dan pembayaran pelunasan utang. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen itu diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Untuk bunga dibagi menjadi dua, yaitu beban bunga dan pendapatan bunga. Beban bunga sendiri adalah biaya yang timbul dari pinjaman dana, seperti bunga utang. Dalam laporan arus kas, beban bunga bisa diklasifikasikan dalam dua kategori alternatif, yaitu arus kas operasi dan arus kas pendanaan. Jika beban bunga dianggap sebagai bagian dari aktivitas operasi perusahaan sehari-hari, maka beban bunga disajikan sebagai arus kas operasi. Namun, jika beban bunga dianggap sebagai bagian dari aktivitas pendanaan seperti pembayaran bunga atau obligasi yang diterbitkan perusahaan, maka beban bunga disajikan sebagai arus kas investasi. Untuk pendapatan bunga sendiri adalah penghasilan yang diterima dari investasi berbunga seperti bunga dari deposito atau surat hutang. Pendapatan bunga juga bisa diklasifikasikan dalam dua kategori alternatif, yaitu arus kas operasi dan arus kas investasi. Jika pendapatan bunga dianggap sebagai bagian dari operasi utama perusahaan, terutama jika aktivitas utama perusahaan adalah memberikan pinjaman atau investasi, maka pendapatan bunga disajikan sebagai arus kas operasi. Namun, jika pendapatan bunga dianggap sebagai bagian dari aktivitas investasi perusahaan, misalnya pendapatan dari investasi dalam instrumen keuangan, maka pendapatan bunga disajikan sebagai arus kas investasi. Selanjutnya ada dividen. Dividen juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, dividen yang dibayarkan. Dividen yang dibayarkan adalah pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham sebagai distribusi keuntungan. Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori alternatif, yaitu arus kas pendanaan dan arus kas operasi. Jika dividen dianggap sebagai bagian dari pengembalian dana kepada pemegang saham yang merupakan bagian dari aktivitas pendanaan, maka dividen yang dibayarkan disajikan sebagai arus kas pendanaan.
Sebagai alternatif juga, dividen yang dibayarkan bisa dianggap sebagai bagian dari aktivitas operasi dan disajikan dalam arus kas aktivitas operasi. Yang kedua, ada pendapatan dividen. Pendapatan dividen adalah penghasilan yang diterima perusahaan dari kepemilikan saham di perusahaan lain. Pendapatan dividen dapat diklasifikasikan dalam dua kategori alternatif, yaitu arus kas operasi dan juga arus kas investasi. Jika perusahaan menerima dividen sebagai bagian dari aktivitas utamanya, seperti pada perusahaan investasi, maka pendapatan dividen dianggap sebagai arus kas operasi. Namun, jika dividen tersebut dianggap sebagai hasil dari aktivitas investasi, misalnya investasi ekuitas di perusahaan lain, maka arus kas investasi dapat disajikan sebagai arus kas investasi. Kesimpulannya, pengungkapan arus kas terkait bunga dan dividen dalam laporan arus kas memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memilih klasifikasi yang sesuai dengan sifat bisnis dan kebijakan akuntansi yang diadopsi. Pengungkapan ini harus dilakukan secara terpisah dan perusahaan harus konsisten dalam penerapan untuk memudahkan analisis arus kas dari tahun ke tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Cynthia dengan NPM 237555060 dari program studi akuntansi perpajakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Dan materi saya kali ini adalah arus kas dalam mata uang asing dan investasi asosiasi lain. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu adalah arus kas dalam mata uang asing. Mata uang asing adalah segala bentuk mata uang yang berbeda dari mata uang resmi yang berlaku di suatu negara. Dan arus kas dalam mata uang asing merujuk pada aliran masuk dan keluarnya suatu kas perusahaan yang melibatkan mata uang asing selain mata uang fungsional. Pada arus kas dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, maka perlu dibukukan ke dalam mata uang fungsional dengan cara mengalihkan mata uang asing tersebut dengan nilai tukar transaksi pada tanggal transaksi tersebut. Dan arus kas dalam mata uang asing konsisten dengan PSAK 221 yang membahas tentang pembahasan kurs valuta asing terhadap laporan keuangan suatu entitas. Investasi dengan asosiasi lain. Investasi yang dilaporkan lainnya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investor. Yang termasuk ke dalam klasifikasi aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian arus kas suatu entitas anak atau bisnis. Baik, terima kasih. Ketentuan lain. Yang pertama, transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian yang kedua, yaitu entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas, serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas atau LAK, dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha atau restriksi beserta pendapat manajemen. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk ilustrasi laporan arus kas, di mana terdapat tiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas untuk aktivitas investasi, dan arus kas untuk aktivitas pendanaan, di mana masing-masing dari hasil tersebut akan dihitung dan menghasilkan untuk kenaikan bersih kas dan setara kas, di mana kas dan setara kas pada awal periode dimasukkan dan dihitung, dan hasilnya akan menjadi kas dan setara kas pada akhir periode. Kemudian untuk arus kas operasi yang selanjutnya,
itu ada dua. Yang pertama arus kas operasi metode tidak langsung dan arus kas operasi metode tidak langsung menurut bank. Di sini bisa dilihat untuk beberapa perbedaannya. Untuk arus kas operasi metode tidak langsung itu ada laba sebelum pajak, penyesuaian untuk penyusutan, kerugian, selisih kurs, pendapatan investasi, beban bunga, kenaikan piutang dan lain-lainnya. Sedangkan untuk yang di bank itu tidak ada. Untuk arus kas operasi metode tidak langsung menurut bank, di sini ada penerimaan bunga dan komisi, pembayaran bunga, pembayaran piutang yang telah dihapus, pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok, dan lain-lain.